Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ashabihi wa dzurriyyati wa baiti syai'il alamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil salihati. Sonif Syekh Imam Al-Ibtida'i Ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi Katasawwa Ruhahu wa Nawwara Darihahu wa Nafa'ana Muslimin Bi ulumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahorati khususan masyayikhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila kharatis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya yang kemarin. Amma takhafu ayyul mustarshidu an takuna mubayyan li syai'in minadzil wajibati bal aktsariya wa tastaghilu bi sholatit tatawwu'i wa shaumin nafli fatakuna fi la syai'in rabbama anta musirrun ala ma'siyatin minal ma'asi allati tastaujibu biyan nara wa tasruka mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin nabtaghi bihi qurbatan ilallahi ta'ala azza wa jalla fatakuna fi la syai'in wa asyaddu min dzalika kullu annaka takunu fi asril amali wal amalu ma'siyatun makhbatun fatadhunnu niyata khairin li jahlika bil farqi bainahuma wa taqarrabahuma fi ba'bil wujuhi wa kadzalika takunu. Pertanyaan yang kemarin yaitu amma takhafu apa ta ora wedi sira ayu al mustarsyidu wong kang amri pitutuh antaku nak ingin to ono iku mubayyan kang nyiak-nyiakaken lisain paling suwi-wiji min hadzal wajibat saking ikilah pira-pira kang wajibake bal balik yaksaria maring akeh-akehe wajibat watas tagi lan ketungkul sira bi salat tatawu kelawan salat tatawu wa saumin naflilan poso sunnah fatakunu maka ana sapa sira iku fi suwi-wiji la syai'in kang den wilang-wilang kang ora den wilang-wilang. Warubbama ang tamusirun ala ma'siyatin lan pirang-pirang akeh anta utawi sira iku musirun iku wong kang netepi ala maksiatin ing atase maksiat minal ma'asi saking pira-pira maksiat allati tastaujibu
kang amrih majibake sapa sira biya kelawan allati annara ing neraka. Matasruka lan ninggal sapa sira mubahan ing perkara mubah min ta'amin saking panganan au syarabin utawa umbinan au naumin utawa poso utawa turu nabatagi hale amri sira bihi kelawan mubah kurbatan ing ngeparek Allah taala maring Allah taala azza wa jalla kang maha luhur kang maha agung sinten Allah. Fataku maka bakal ana sira fi la syai'in fi ing dalam suci la syai'in kang ora dan wilang-wilang. Wa asyaddu min dzalika lan utawi kang luwih banget min dzalika saking mengkono-mengkono madkur min tabyi'il wajibati wa tarkil mubahati. Kulu ya sakabehane dzalik annaka iku sak temene Annaka iku sak temene annaka iku sak temene sira takunu yen ta ana sapa sira takunu ana sapa sira annaka sak temene sira iku takunu ana sapa sira fi asril amali ing dalam kabuyunge angen-angen wal amalu utawi angen-angen iku maksiatun dadi maksiat mahbotun kang murni fatawunnu moko bakal nyono sapa sira hu ing amal niat khairin ing niat kang apik lijahlika maring butuh sira bil farqi kelawan bedani bainihima ing dalam karone wataka robahuma lan parek piparekane karone fi ba'bil wujuhi ing dalam sebagiane pira-pira wajah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Apakah kamu tidak takut, hei orang-orang yang bisa menunjukkan petunjuk? Apakah kamu tidak takut pada perkara yang selalu menyia-nyiakan sesuatu? Yang dimana itu berada pada perkara yang wajib, bahkan lebih banyak daripada itu. Dan kamu bisa menyibukkan sholat tatawwu dan puasa sunnah, maka kamu ini tidak bisa membawa atau menyimpulkan sesuatu daripada yang tidak bisa dihitung, tidak daripada perkara yang tidak bisa dipersiapkan, dibutuhkan, dibekalkan. Ini kembali yang di atas tadi. Bahwasanya yang di atas tadi menjelaskan akmal dohir sama akmal batin. Kita bukan hanya saja dibutuhkan akmal dohir saja. Kita melakukan perkara yang wajib, syar'iyah, perkara-perkara yang syar'i, namun kita tidak bisa menyembuhkan atau membentengi perkara-perkara batin kita dengan menguatkan iman kita, bertawakal kepada Allah, pasrah diri, riya, sombong, mempunyai keinginan yang tinggi. Itu yang nantinya akan menghapus
semua perbuatan yang kamu siapkan untuk melakukan perkara yang wajib, yang syar'i, namun kamu gagal dalam menyiapkan perkara yang batin. Apakah kamu takut bagi orang yang selalu memberikan petunjuk? Kenapa kok takut? Kenapa? Karena di sini pastinya mereka itu akan sia-sia dalam melakukan kewajiban, bahkan bisa lebih. Apalagi dia selalu menyibukkan dengan sholat tatawwu dan puasa sunnah. Dia ini menempatkan perkara itu pada sesuatu, tapi tidak bisa dibilang dia dapat menghitungkan atau mengumpulkan atau menjumlahkan semuanya itu bisa menjadi satu tujuan ibadah. Belum bisa disimpulkan dalam satu tujuan ibadah. Karena apa? Karena dia ini termasuk dalam keadaan sia-sia. Makanya ada sindiran, apakah kamu tidak takut? Ama takhafu, bukan amma takhafu. Ama takhafu. Ama takhafu, bukan amma takhafu. Ama takhafu ayyuhal mustarsyidu. Apakah kamu tidak takut, hei orang yang meminta amrih, meminta petunjuk? Hei orang-orang yang minta petunjuk, apa kamu tidak takut perkara yang telah wajib kamu lakukan itu tersia-siakan dengan begitu saja, yang kamu tidak mementingkan, tidak menyiapkan kedua-duanya dengan amal dohir dan amal batin. Dohirnya juga perkara yang wajib berjalan, batinnya juga berjalan. Nah, ini sindiran bagi orang yang harus selalu untuk mencari petunjuk, harus untuk mencari selalu petunjuk. Dengan apa? Dengan amal batin. Wong kang amrih nyuwun, tatkala dia dikatakan meminta petunjuk, ya dia harus tidak menyia-nyiakan perkara wajib, juga tidak menyia-nyiakan perkara yang wajib dohir, dan dia tidak menyia-nyiakan perkara yang wajib batin, ya seperti membersihkan hati dari perkara-perkara rakus, sombong, riak, dan lain-lain. Warubbama anta musirun mustarsyidu, orang yang meminta amrih petunjuk. Warubbama anta musirun ala maksiatin al ma'asi allati tastaujibu. Sudah berapa banyak kamu ini menempatkan posisi kamu ini berada pada maksiat, daripada golongan orang maksiat yang mewajibkan atas kamu untuk masuk neraka, dan kamu meninggalkan perkara yang mubah daripada makanan atau minuman ataupun tidur, yang kamu tuntut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu ini meninggalkan perkara yang mubah daripada makanan, minuman, tidur, yang digadang-gadang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fatakunu fi lasya'in, maka itu belum bisa dikatakan mampu fokus pada satu tujuan ibadah, belum bisa.
dan kamu meninggalkan perkara yang mubah daripada makanan, minuman, atau tidur, itu yang kamu harapkan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukan solusi, itu bukan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi lagi. Wa rubbama anta musirun ala ma'syiyatin minal ma'asyi allati tastaujibu biyan nar wa tasruka mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin nabtagi bihi qurbatan ila Allah ta'ala azza wa jalla fatakunu fi la syai'in. Dan sudah berapa kali banyak kamu ini bertempat kepada maksiatan yang dimana itu sudah melakukan beberapa maksiat yang mewajibkan atas kamu untuk masuk neraka, dan kamu meninggalkan perkara yang mubah dari makanan atau minuman atau tidur. Kamu ini meninggalkan perkara yang mubah. Makanan, minuman, tidur kan mubah. Dan seakan-akan kamu ini meninggalkan perkara yang mubah ini, meninggalkan kemubahan ini untuk selalu makan, untuk selalu minum, untuk selalu tidur. Yang kamu harapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu bukan cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa asyaddu min dzalika kulluhu annaka takunu fi aslil amali wal amalu ma'siyatun makhbatun fatahunnu niyata khairin lizahlika bil farqi bainahuma. Dan lebih kerasnya daripada menyanyiakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang mubah, itu bahwasanya kamu selalu terdorong untuk mencapai keinginan dunia yang tinggi, dan mencapai dunia yang tinggi itu adalah sebuah maksiat yang murni. Maka kamu berprasangka pada niat yang bagus itu berdasarkan ketidaktahuan kamu, kebodohan kamu, dengan membedakan di antaranya dua perkara. Dua perkara, amal, keinginan yang tinggi, dan niat yang bagus. Seakan-akan kamu ini membedakan dua perkara dan mendekatkan dua perkara dalam sebagian beberapa tujuan. Misal kamu keinginan yang tinggi, pingin punya ini, pingin punya ini. Niatnya kan bagus. Agar apa? Agar bisa tercukupi, agar aku bisa tidak kerepotan untuk mencari makan, tidak kerepotan mencari minum, agar untuk bisa bersedekah. Kamu ini bagus, niatnya kamu bagus, tapi didasari dengan kebodohan mencapai keinginan yang tingginya tadi loh, dunia yang tinggi. Maka kamu ini berprasangka membedakan di antara keduanya, amal dan niat yang bagus, dan nantinya kamu bisa mendekatkan dua perkara ini. Yang pertama dibedakan, aku bisa kok membedakan keinginan dunia yang tinggi, beda kok, tidak pastinya tidak nanti tidak adanya niat yang bagus, karena kan dia kan bodoh,
Dia kan tidak tahu. Tidak tahunya ini dia melakukan suatu keinginan, suatu pencapaian, suatu usaha yang hanya tidak diniatkan kebagusan, yang tidak diniatkan untuk mencapai kebaikan. Dan nantinya kamu ini pastinya mendekatkannya. Setelah sebelumnya dia membedakan keinginan yang tinggi sama niat yang bagus ya beda. Setelahnya nanti kamu pasti mendekatkan dua perkara ini dari sebagian arah. Misal kamu mempunyai keinginan yang tinggi, mempunyai rumah mewah, mempunyai mobil mewah, tapi dibedakan dengan niat yang bagus, tapi dibedakan dengan niat yang baik. Nantinya besoknya kamu pasti mendekatkan kedua perkara tersebut. Angan-angan, keinginan yang tinggi, dan niat yang bagus pada sebagian arah yang lain, yang agar kamu bisa lengkapkan, bisa kaitkan dengan niat yang bagus. Seakan-akan kamu itu bisa mencapai ridhonya, seakan-akan kamu itu bisa mencapai ibadahmu kepadanya, seakan-akan kamu itu bisa mengembel-embelkan atau membentengkan niat yang bagus, tapi hatinya ada suatu keinginan yang tinggi di dunia. Percumalah amal kamu, percumalah ibadah kamu. Wa kadzalika takunu fi jas'in wa sukhtin fatadhunnu tabarru'an abdialan ilallahi azza wa jalla. Dan sedemikian itu kamu ini kemudian dengan kejadian seperti itu, maka ada menimbulkan suatu penyesalan, kemarahan. Maka kamu berprasangka agar bisa bertadarruk, berharap, meminta yang baik-baik kepada Allah. Dan kamu berada pada riya yang murni, yang kamu hitung riya itu sebagai ujian, sebagai pujian kepada Allah. Atau kamu mengajak-ngajak kepada nas untuk mencapai kebaikan, maka kamu pandang itu bisa memilang atau menutupi atas maksiat dengan adanya taatmu. Dan kamu bisa memperhitungkan bahwasanya itu adalah akan mendapatkan ganjaran yang besar pada tempat-tempat yang disiksa oleh Allah. Ya Allah. Dan setelahnya kamu berada pada keinginan yang tinggi dan lain-lain, kamu setelah adanya pencapaian, setelah adanya perubahan, pasti nanti akan menyesal. Pasti nanti akan ada datangnya kemarahan. Kamu selalu menjelma untuk bertadarruk, menjelma untuk berharap kepada Allah, dan kamu berharap kamu berada pada riya yang murni, pamer yang murni, mempunyai harta, mempunyai keinginan tinggi, punya jabatan, pangkat yang tinggi. Setelah itu kamu berharap bertadarruk kepadanya, pastinya itu dibekali dengan riya,
yang murni, pamer yang murni. Dan kamu meninjau, memperhitungkan bahwasanya riya kamu itu sebagai pujian kepadanya, kepada Allah. Dan kamu mengajak-ngajak kepada manusia, kepada tetangga yang lain untuk mencapai kebaikan itu. Dan kamu memandang bahwasanya itu bisa dipersiapkan untuknya kepada Allah atas dasar maksiat dengan taatmu kepada Allah. Dan kamu meninjau bahwasanya itu akan mendapatkan pahala yang besar, yang agung atas tempat yang disiksa. Fatakunu fi gururin azimin, maka kamu ini berada pada tempat yang dibohongi sangat besar sekali. Wa ghaflatin qabihatin, dan kamu ini berada pada tempat kelupaan yang jelek, yang hina. Fahadhihi, maka adapun kebohongan yang besar ini adalah demi Allah, itu adalah maksiat. Demi Allah itu adalah musibah. Fadhi'atun, yang banget jeleknya, lil amilina, bagi orang-orang yang menjalankan, min ghairi ilmin, atas dasar tanpa adanya ilmu. Tsumma ma'adzalika wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.